Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel NAS Videos. Oke, beralih pada soal yang pertama. Untuk soal trigonometri bentuknya persamaan, bagaimana cara mengerjakannya? Kita fokus ke ininya terlebih dahulu. Kita sederhanain gitu ya. Cos 1,5 pi plus X sama dengan, nah ini juga disederhanakan. Kita fokusnya sama ini. Terus sesudah itu berarti cos 1,5 pi ini kan pi itu nilainya 180 gitu kan. 180 juga. Maka 1,5 dikali 180 jadi cos 270 plus X sama dengan yang ini akar 2 ya sin gitu. Nanti yang ini kalau misalkan mau diurutkan 180 plus X dikalikan dengan cos X. Sesudah itu kita sederhanain berdasarkan rumus jumlah. Jadi cos 270 plus X itu jadi sin X ya, jadi sin X. Yang ini juga sama akar 2. Nah diubah lagi, kalau misalkan sin 180 plus X itu jadi min sin. Jadi min sin X dikalikan dengan cos X. Nah kalau misalkan udah, kita jadiin bentuk persamaan aja. Jadi sin X ini kan jadi plus ya, kalau misalkan dipindah ke ruas kiri jadi plus akar 2 sin X dikalikan dengan cos X. Ini sama dengan 0. Nah kalau misalkan sudah, kita sederhanakan lagi. Ini kan ada unsur yang sama yaitu sin X. Sin X nya kita keluarin. Sin X 1 plus akar 2 cos X itu sama dengan 0. Nah habis itu ini kan bentuknya perkalian. Jadi sin X itu sama dengan 0 atau 1 plus akar 2 cos X itu sama dengan 0. Atau misalkan mau sederhananya lagi, kalau misalkan mau lebih disederhanakan lagi, jadi cos X sama dengan negatif 1 per akar 2. Nah biar cantik kita rasionalkan aja bentuk akarnya. Jadi negatif 1 per 2 akar 2. Nah berarti yang kita cari adalah berapa nilai X ketika 0 gitu kan ya. Berapa nilai X ketika nilai sin X nya itu sama dengan 0, sudutnya berapa. Maka kita harus ingat terlebih dahulu di sini batasnya adalah negatif 2pi. Ini kan X nya lebih dari negatif 2pi, atau ya negatif 2pi lebih dari negatif 2pi atau di sini, dan kurang dari 180. Artinya apa? Antara ini, antara lebih dari negatif 2pi sama kurang dari pi, seperti itu. Maka kita cari berapa sih nilai sin X yang nilainya 0. Pastinya kita tahu dong, negatif 180 sama berapa lagi? 0 sama 180 juga. Nah berarti ada 3 kan, ada di sini kan, ada 3 kan. Terus apalagi ya di sini ya, kalau misalkan yang nilainya cos negatif 1,5 akar 2, jadi nilainya itu X itu nilainya 225. Terus apa lagi kira-kira? Oh iya, negatif ya, negatif 225. Terus negatif 135 lagi 135. Jadi kalau misalkan ditanya berapa banyak nilai X yang memenuhi persamaan ini, kita hitung aja 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Seperti itu. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya, yaitu merupakan soal barisan dan deret gitu ya. Kita ubah dulu warnanya, warna apa ya namanya? Warna biru aja. Oke, di sini diketahui 50 suku pertama. Deret aritmatika jumlahnya itu 200. Jumlah 50 suku selanjutnya yaitu ini di soal 2900, sorry. Nah, ini jumlah 50 suku berikutnya adalah 2900. Nah, suku pertama dari barisan tersebut adalah, oke.
Kita tulis saja di sini untuk menentukan rumus jumlah. Kita ingat-ingat ya, rumusnya rumus jumlah, yaitu n per 2 dikali 2a plus n min 1 dikalikan dengan beda. Nah, berdasarkan apa yang diketahui, jumlah 50 suku pertama berarti n-nya ya 50. S50 sama dengan kita ganti n-nya semuanya 50. 50 per 2, 2a plus 50 kurangi 1 49 dikali b sama dengan berapa? Di sini udah diketahui 200. Kita sederhanakan aja biar lebih mudah. Di sini kan 25 gitu kan. 25 berarti 2a plus 49b sama dengan 200 dibagi 25 8. Ini anggap persamaan pertama. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kan ada yang diketahui jumlah 50 suku berikutnya. Berarti 50 suku berikutnya itu adalah 100. Berarti S100 itu adalah tetap ya 100 per 2. Kita gunakan n-nya, kita ganti n-nya sama dengan 100. 100 per 2 dikali 2a plus n min 1 berarti 100 dikurangi 1 99 b itu sama dengan berapa hasilnya? Di sini diketahui 2900. Kita sederhanakan, di sini kan 50. 100 dibagi 2 50. Jadi kita tulis ulang 2a plus 99b sama dengan, nah ini 2900 dibagi 50 berapa ya kira-kira? 58. Oke, 58. Ini persamaan kedua. Nah, di situ kita beralih ke sini. Kita ubah dulu warnanya. Udah diperoleh berarti persamaan pertama ini, gitu kan? Ada dua persamaan. Kita tinggal cari A-nya aja karena yang dicari adalah di sini suku pertama. Jadi kita tulis ulang 2A plus 49B itu sama dengan 8 ya, ini di persamaan pertama. Terus yang kedua 2A plus berapa itu? 99B itu sama dengan 58. Itu persamaan kedua. Tinggal kita eliminasi aja, eliminasi yang A. Berarti ini kalau misalkan dikurangi negatif 50B sama dengan negatif 50. Jadi B-nya itu sama dengan B-nya itu sama dengan A. Nah, kalau udah diketahui B-nya sama dengan A, kita tinggal substitusi aja. Substitusi ke persamaan 1 atau 2. Kita pilih aja lah sembarang persamaan pertama. Berarti 2A plus 49, B-nya kita ganti 1 karena udah diketahui sama dengan 8. Jadi 2A sama dengan 8 dikurangi 49 ya, 49 berarti A-nya sama dengan 8 dikurangi 49, 41 tapi negatif ya. Negatif 41 per 2. Jadi kalau misalkan dikurangi hasilnya berapa? Negatif 41 dibagi 2 negatif 20,5. Adakah negatif 20,5? ABCD ya yang C. Jawabannya yang C. Oke, beralih soal selanjutnya yaitu soal tentang apa ini? Tentang integral ya. Integralnya saya rasa tidak terlalu rumit ya, atau tidak terlalu rumit ya, anggap aja mudah ya. Soal integralnya insya Allah sangat mudah sekali. Nah, bagaimana caranya kita memulai ini? Oke, dari sini dulu. Nah, ini kan diketahui Y sama dengan 1/3 Y pangkat 2 plus 2 pangkat 3/2. Nah, di sini kan diperlukan DY per DX. Nah, DY per DX-nya, maka di sini kan apa artinya DY per DX? DY per DX itu artinya turunan dari Y terhadap X. Artinya yang di sini diturunkan, gitu kan? 1/3 kita tulis ulang. Nah, di sini kan kalau misalkan diturunkan berarti kan 3/2 tetap ini turunannya berantai X kuadrat plus 2. Berarti yang di sini 3/2 dikurangi 1. Terus yang di dalam itu juga diturunkan, kuadrat diturunkan jadi 2X. Yang ini kan 0, yang 2-nya kalau misalkan diturunkan 0, seperti itu. Bisa disederhanakan, berarti jadinya di sini
Yang duanya juga bisa disederhanakan. Yang ini pangkatnya 3/2 dikurangi 1 itu jadi setengah gitu kan. Jadinya dy per dx itu sama dengan x kuadrat plus 2 dipangkatkan setengah. Ini kan ada x, x-nya kita taruh di depan aja. Jadi dy per dx itu sama dengan x dikalikan dengan x kuadrat plus 2 pangkat setengah. Nah, habis itu tinggal kita substitusikan aja ke sini, gitu kan. Fx-nya kita tulis ulang, fx itu sama dengan akar. Ini kan akar dalam bentuk akar gitu ya. 1 plus, nah dy per dx-nya itu dikuadratin. Berarti yang ini kita tulis gitu loh. Kita tulis ganti dy per dx. Maka x dalam kurung x kuadrat plus 2 pangkatkan setengah. Yang ini dikuadratin. Ini kan kuadrat ya. Ini kan kuadrat. Berarti ini juga dikuadratkan. Habis itu akarnya kita tulis ulang 1 plus. Nah, di sini x kuadrat. Nah, ini kan hilang kan? Setengah dikali 2 berarti kan hilang kan? Tinggal pangkat 1 aja. X kuadrat plus 2. Habis itu 1 plus ini tinggal dikali aja. Jadinya x pangkat 4 ditambah x kuadrat. Berarti ini ya seperti itu. Habis itu ini kan kita sederhanain aja. Kalau misalkan x pangkat 4 plus x pangkat 2 itu kan bisa disederhanakan menjadi x kuadrat tambah 1 dikuadratkan gitu kan. Yang ini bisa diubah bentuknya jadi x kuadrat plus 1 kuadrat. Dan di sini akar, kalau akar itu kalau misalkan diubah dalam bentuk perpangkatan kan jadi pangkat setengah. Jadinya fx itu ini kan 2 dikali setengah jadinya 1. Jadi x kuadrat plus 1 aja. Nah, fx-nya kita udah nemu, yaitu x kuadrat plus 1. Tinggal kita cari aja integral dari, ini ada pembatasnya ya, integral tentu fx gitu. Fx-nya kita ganti ini x kuadrat plus x kuadrat plus 1 gitu kan ya, terhadap dx. Kita cari aja berapa yang di sini x kuadrat plus x-nya. Berarti hasil integral dari x kuadrat sepertiga x pangkat 3 gitu kan, ditambah x 1 kalau misalkan diintegralkan kan jadi x. Masukin aja di sini pembatasnya 3 sama 0. Jadinya 1/3 x pangkat 3, ganti x-nya sama dengan 3, berarti 3 pangkat 3 ditambah 3 dikurangi. Nah, di sini 0 pangkat 3/3 ditambah 0. Seperti itu. Ini kan hasilnya 0 semua. Anggap aja gak ada. Berarti 3 pangkat 3 kan 27. 27 bagi 3 9. 9 tambah 3 berarti hasilnya 12. Saya rasa integral di matematik dasar di soal ini anggap aja mudah gitu ya. Berarti jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? Jawabannya E. Oke, terima kasih.